Halo semuanya, jumpa lagi dengan podcast bersama IWPI teman-teman ya, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Bersama Sang Ketua Umum IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Masih semangat nih Pak, apa kabar Pak Rinto? Ya, semangat Mas Awan. Hari ini saya putih, Bapak hitam nih ya, Iya. luar biasa. Oke teman-teman, kita mau bahas beberapa hal hari ini. Yang pertama adalah ada dugaan, teman-teman ya, ada dugaan bahwa DJP itu membuat ekspedisi sendiri atau mempunyai rekanan ekspedisi sendiri yang khusus melayani KPP tertentu, gitu. Jadi bukannya mengikuti aturan dari kantor pusat, di mana yang disetujui oleh pusat itu adalah kayak JNE, kantor pos dan sebagainya. Tetapi ada beberapa KPP kok dia punya ekspedisi sendiri atau dia hanya menunjuk satu ekspedisi sendiri. Nah, ini kita nggak tahu nih bagaimana ceritanya. Boleh dong, Pak Rinto spill, Pak. Bagaimana ceritanya nih, Pak? Ya, ini ceritanya ada anggota kita, Mas Awan yang di Malang. Ini menerima surat, Mas. Bentar, ini saya menerima surat. Ini saya share screen dulu. Ini Mas Awan, kelihatan Mas ya? Ini ada resi dari KPP Pratama Malang Utara. Oke. Ya, gitu Mas. Nah, ini ekspedisinya adalah sepaket, Mas. Paket, Mas Awan. Oke. Ini kalau coba kita cek di Google, Mas, ekspedisi paket itu nggak ketemu, Mas Awan. Hmm. Eh, jadi harus scan ini, Mas. Scan ini baru keluar pelacakannya. Nah, bentar. Jadi es paket ini nggak jelas nih ekspedisi dari mana gitu ya. Ya, tidak jelas masalah. Nah, padahal kalau kita urut ke undang-undang, Mas Awan, undang-undang tentang pos, Mas Awan. Hmm. Jadi semua ekspedisi itu harusnya ini, Mas, apa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Mas, di bidang pos. Ini sebentar saya setting lagi. Ini kelihatan, Mas ya. Ini Ya. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009. Kita lihat, Mas ya, Undang-Undang 38 2009 adalah tentang ini, Mas, Undang-Undang tentang pos. Itu, Mas. Undang-Undang tentang pos, Mas Awan. Nah, ini kita lihat di pasal 10, Mas. Pasal 10 mengatakan bahwa badan usaha sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 wajib mendapatkan izin penyelenggaraan pos dari menteri, Mas. Nah, dalam hal ini adalah menteri dari Menteri Kominfo, Mas, karena mempunyai Direktorat Jenderal Pos, Mas, Kominfo, Mas Awan. Ya. Nah, ini bentar saya tunjukkan kementeriannya ini, Mas. Ini, Mas. Kelihatan, Mas ya? Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Mas Awan. Ya. Nah, nah, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin diatur dalam peraturan pemerintah. Ya, ini kita lihat peraturan pemerintahnya adalah PP nomor 15 tahun 2013, Mas Awan. Nah, ini, Mas. Penyelenggara pos melaksanakan layanan setelah mendapatkan izin penyelenggaraan pos dari menteri. Izin penyelenggaraan pos berlaku selama penyelenggara pos masih menjalankan kegiatan usaha. Nah, jadi terus kami cek, Mas, di ini, Mas, di Jen PPI, ini database-nya, Mas, sudah kami download. Nanti mungkin saya serahkan ada di upload di ini, Mas, di YouTube tadi. Nanti bisa di ini kan, Mas, ditayangkan di YouTube-nya, Mas ya, filenya ini. Nah, ini nggak ada, Mas. Kita searching Ctrl F paket, nggak, ini, Mas, nggak ada, Mas. Oke. Nggak ada, Mas Awan. Nah, ini kan barusan kasus dari anggota IWPI ini pengirimannya itu pengiriman SP2DK, Mas Awan. Oke. Nah, pengiriman SP2DK mereka menganggap sudah mengirim, Mas Awan. Sementara kita belum menerima, gitu, Mas Awan. Nah, karena ekspedisinya ini kita tidak tahu ini legalitasnya gimana, mereka kirim bukti ke kita itu udah ada ini, udah terkirim tanggal sekian, ada buktinya di kotak posnya. Cuman kan kita kan nggak bisa membuktikan, Mas, wong kita nggak terima itu, Mas Awan. Oke. Akhirnya kita lacak melalui ini, Mas, website, ternyata ada aturannya nih untuk ekspedisi yang harus digunakan oleh DJP itu, Mas Awan. Tidak boleh sembarangan gitu loh, Mas. Berarti diduga ini ekspedisi abal-abal hanya untuk dapat stempel bahwa ini sudah diterima oleh WP gitu ya. Ya, kalau mereka kan ini, Mas, yang penting kan terkirim, Mas. Kalau menerima kan
lain lain cerita mas. Betul. Indonesia kamu tinggal kirim, lu terima nggak terima, yang penting kau sudah punya bukti kirim kan gitu. Kalau di WP itu benar Pak begitu, tapi di pejabat nggak boleh gitu dong. Oh iya. Di pejabat itu bisa merugikan kita kan? Betul mas, merugikan kita mas. Itu kan kalau ada waktu kan waktunya habis mas untuk menanggapi misalkan tanggapan atas ini mas SPHP dan sebagainya. Dulu Hmm. SP2DK kan juga 14 hari mas Awan. Kalau terkirimnya sudah ini mas kurang 1 hari kan bagaimana wajib pajak untuk bisa membuat tanggapan SP2DK-nya? Oke Pak, kita menunggu ya. Mudah-mudahan ini dapat direspon oleh Sri Mulyani yang sebentar lagi udah mau caw dan mungkin DJP Pak Surya Utomo dan teman-teman ya. Mudah-mudahan mereka masih peduli ya dengan rakyat seperti kita ini ya. Oke, yang kedua nih Pak, ini ada hari ini ada berita baru banget ya, berita dari bisnis.com kalau nggak salah. Dari kita lihat dari bisnis.com ya, Iya, bahwa iya. ada judulnya itu anak buah Sri Mulyani, sumbangan pajak, anak buah Sri Mulyani bilang sumbangan pajak kelas menengah hanya 1% saja ya. Ini beredar luas di grup-grup WA kita semua dan ternyata diubah judulnya ya. Coba saya sharing nih ya biar teman-teman bisa Iya, iya. lihat. Ini Jadi setelah viral dirubah judulnya. iya, setelah viral ternyata diubah judulnya nih ya. Kita lihat nih. Ini mudah-mudahan bisnis.com bisa memberikan klarifikasi ya kepada kita semua, apakah ada intervensi dari pejabat di pusat atau enggak ya. Jadi Iya. awalnya seperti ini judulnya nih, anak buah Sri Mulyani sumbangan pajak kelas menengah hanya 1%. Kalau kita buka ya memang betul ada orang ngomong seperti itu ya. Ini Iya, pejabat ya, ada pejabat di Kementerian Keuangan ngomong seperti itu bahwa kelas menengah tuh ya sampah lu semua, lu cuman 1% gitu ya. Ini kata gua sampah ya, dia nggak iya. ngomong sampah ya. Dia bilang hanya 1% eh, sumbangan pajak dari kelas menengah. Nah, banyak orang protes tuh, bilang loh kami kan bayar PPN bos, PPN berapa persen gitu, kami bayar PPh satu dan sebagainya. Nah setelah kita klik ini Klik klik beritanya. link ini ternyata berubah sekarang. Jadi linknya masih sama, begitu kita klik dia redirect kepada link yang baru. Iya, 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 iya. Berubah judulnya nih, melirik kontribusi sumbangan PPh orang pribadi, pajak kelas menengah di sana, tanda tanya gitu ya. Ini Ibu Anissa Iya. Rizky Kamalia ya. Kita nggak tahu apakah ini ada intervensi dari DJP atau dari mana. Kok bisa sebuah lembaga pers sebesar bisnis.com ya bisa merubah seenaknya saja, merubah judul ya. Ini tidak boleh seharusnya ya. Sebuah pers tidak boleh mengubah judul yang sudah dia publish. Yang boleh dilakukan adalah membuat berita yang baru untuk mengklarifikasi berita Klarifikasi. sama, Betul, Mas. gitu loh. Karena orang bisa misinformasi gara-gara ini. Nah, sekarang bagaimana nih IWPI menanggapi ini, Pak? Apakah betul orang pribadi itu hanya 1% aja? Oh, ini Mas ya, yang sudut pandang saya gini Mas. Orang pribadi ini kan apa sangat sedikit pajak Mas ya. Nah, iya, sekalian aja kalau nggak usah bayar pajak aja gitu loh Mas. Dibebaskan aja. Jadi kalau satu Menurut persen nilai kecil ya udah nggak usah bayar aja lah ya, gratis aja lah gitu ya. dibebaskan aja Mas daripada penarikannya juga ada kerja yang banyak kan. Kemenq. Terus yang kedua, apakah ini melegalisasi Mas? Kan saya dengar teman-teman pengusaha itu kan 1% orang di Indonesia ini menguasai 90% kekayaan, Mas. Ya. Atau ini juga bisa jadi legalisasi, legalisasi itu Mas. Ya memang yang paling kaya banget memang menguasai, memang kelas menengah ini ya perang dengan seperti itu Mas Awan. Nah, kalau saya menganggap kalau 1% Mas Awan, Kementerian Keuangan lebih fokus ke dari sumber daya laut dan sumber daya alam, Mas. Banyak sekali, Mas. Di berita di media juga itu substansinya 20.000 sumber daya alam 200.000 Mas, Hmm. triliun. Hmm. Ambil 1% per tahunnya kan sudah 2.000 triliun. Belum lagi sumber daya laut 2020-nya juga apa 10%-nya udah 4.000 triliun Mas. Usah pajak-pajakan lagi Mas.
Hmm. PPh yang udah mas langsung aja ditetapkan persen selamanya itu Mas Awan. Hmm. Lebih simpel mas. Hmm. Oke Pak, tadi suaranya agak putus-putus, tapi intinya kita agak merasa aneh juga ya, kenapa bisa Kementerian Keuangan bikin statement seperti itu ya, padahal Ya betul. tadi sebenarnya sudah beberapa pajak sangat besar, termasuk di PPh satu, dia sudah revisi tuh, PPh satu ternyata 14%, kemudian kita juga Ya, baru ya, ya. ya. Iya. Terus Oke, PP itu berita kedua. Oke Pak, itu berita kedua. Sekarang kita berita ketiga nih. Ini yang lagi hangat-hangat hangat-hangat panas nih Pak ya. Ternyata sudah ada putusan pengadilan atas gugatan PT Arion dari Malang. CV mana PT Arion? ya PT Arion ya. mas, kita lihat mas Awan. Nah, bagaimana nih Pak? Apa yang terjadi dengan putusan PT Arion gugatannya? Ini saya sebentar ya mas. Ini buat teman-teman baca mas. Ini gugatan kami. Lah, sangat banyak. Lah, ini gugatan mas Awan. Hmm. Lah, kami Mas Awan bahwa bukti dan gugatan kita dimasukkan dalam putusan ini masih kita telah karena pelanggaran yang sangat banyak Mas Awan. Ini contohnya Mas. Nah, berarti kalau ini ditolak Mas, berarti dilakukan oleh DJP itu berarti ini Mas, waktu pengamangan melebihi 6 bulan berarti terus tidak berarti tidak masalah gitu. Waktu ditentukannya pelaksanaan pemeriksaan lapangan melanggar, tidak adanya pemberitahuan perpanjangan waktu juga. Terus ini tergugat menggunakan jasa konsultan tertentu juga tidak masalah gitu Mas Awan. Hmm. SPAP diterbitkan lebih masalah. Ini melanggar pemerintah oleh gugatan waktu melewati waktu juga tidak masalah. Angka SPAP semua kompeten Mas. Hmm. Tidak masalah. Kan pengetahuan pemeriksaan yang diterbitkan Mas. Sudah kan jangan angka koreksi SPAP baik sebagian atau seluruhnya dibuat dengan tidak kompeten atau sengaja dibuat-buat berarti tidak masalah. Hmm. Terus surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan yang diterbitkan setelah penerbitan SPAP. Jadi ini setelah SPAP ada penerbitan jangka waktu pemeriksaan Mas. Harusnya kan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan itu sebelum SPAP Mas. Ini dilakukan setelah SPAP itu tidak masalah Mas. Luar biasa Mas. Hmm. Terus tergugat menyampaikan undangan pembahasan akhir melalui orang yang bukan dari tim pemeriksa itu juga boleh Mas berarti Mas. Hmm. Penggugat menerima undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebanyak 2 kali. Ini juga boleh Mas. Oh. Penerbitan LHP melewati jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Ini ada PMK, itu jadi tidak masalah. Pengembalian buku catatan dokumen dan melewati jangka waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Itu melewati jadi nggak masalah. Tidak diberikannya KKP sebagai dasar pembahasan SPAP juga tidak masalah berarti Mas Awan. Terus, oh ini banyak Mas. Tidak adanya rekaman Mas, ini yang sering kita ini Mas. Tidak ada rekaman audio dan visual pada saat pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Padahal ini frasanya wajib Mas. Di PR Dirjen wajib Mas. Itu juga tidak masalah Mas. Nah, seperti itu Mas Awan. Nah, yang dimasukkan ini masih kami analisa Mas. Karena harusnya ada 20 atau 21 Mas Awan. Nanti tim kami analisa, baru nanti kita akan memberikan ini lagi Mas, konten lagi Mas, terkait dengan hal ini Mas. Jadi sekian besar upaya wajib pajak untuk berjuang mendapatkan keadilan Mas. Ya ini memang tidak, ini Mas ya, kami tidak kaget Mas. Jadi IWP juga tidak kaget karena saya sudah menyorotin bahwa pengadilan pajak ini yang membuat aturan kan turunannya dari undang-undang Mas, undang-undang KUP. Nah,
pelaksanaan detailnya ada di peraturan Menteri Keuangan, Mas. Jadi yang membuat adalah Menteri Keuangan. Terus yang melaksanakan aturan pajak adalah DJP dan Bea Cukai. Ini notabene adalah anak buahnya Menteri Keuangan, Mas Awan. Terus dari sisi ininya, Mas Awan, pengawasnya, Mas, pengawasnya ada Kitsda, Komwasjak, dan Itjen Kemenkyu. Itu semua di bawah Kemenkyu, Mas. Hmm. Tiga lembaga ini. Terus pengadilannya juga, Mas, pengadilan pajak, SET-PP, Sekretariat Pengadilan Pajak. Yang saya kaget, Mas, di Undang-Undang Dasar 1945, pengadilan ini ada 4 saja, Mas. Pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara yang di bawah Mahkamah Agung. Nah, pengadilan pajak ini adalah pengadilan tun khusus, Mas, tata usaha negara khusus. Tapi dia ini, Mas, nginduknya dua, Mas. Ada sebagian pembinaan organisasinya di Mahkamah Agung, tapi pembinaan karyawannya ini, Mas, apa pegawainya itu di bawah Kemenkyu, Mas, yang saya kaget, Mas. Jadi untuk mendapatkan keadilan di dunia pajak ini, wah, ini perlu perjuangan, Mas, wajib pajak. Ya, ini makanya teman-teman wajib pajak kalau bisa ini kita bersatu di IWPI agar situasi ini tidak terjadi lagi, Mas Awan. Makanya kan kemarin IWPI bersama ini juga, Mas, P5I kan juga kemarin kita ini, Mas, berusaha untuk membatalkan calon hakim agung Kamar Tun khusus pajak, Mas, yang nyata-nyata sudah tidak mau menggunakan undang-undang administrasi pemerintahan dalam putusan pengadilannya, Mas, dalam pertimbangan hukum dalam memutus perkara di pengadilan pajak. Nah, alhamdulillahnya kemarin sudah diputus, ditolak semua, Mas Awan, oleh seluruh fraksi yang ada di Komisi 3 DPR RI. Seperti itu, Mas Awan. Oke. Eh, jadi ini kita agak miris ya. Ini Hakim Pak Junaidi ya. Ya, akhirnya namanya Pak Junedi Eko Widodo, Mas Awan, yang kita permasalahkan bahwa memang mereka mengenal dengan tergugat, Mas. Jadi kita menduga ini sudah satu rangkaian oknum dari hulu ke hilir, dari pelaksana, pengawasan, membuat keputusan, persidangan sampai diputuskan itu satu grup ya, satu gerombongan ya. Ya, Mas. Makanya saat pemeriksaan, Mas, pemeriksa pajak pernah ngomong ke saya bahwa ini pemeriksa pajak ini namanya Pak Wisnu, Mas. Supervisornya mengatakan bahwa kalau tidak punya kenalan percuma memang mencari keadilan di pengadilan pajak gitu, Mas. Jadi memang pengadilan pajak itu dugaannya itu memang harus punya kenalan di sana, Mas. Oke. Sekuat apapun bukti kita tidak akan menjadi masalah, Mas. Hakim hanya menggunakan 418, Mas. Undang-undang pengadilan pajak gitu aja, Mas. Oke, siap. Jadi intinya kita harus bersabar menunggu menunggu Pak Prabowo nih bagaimana mau diketok kan nih hakim-hakim error nih. Oke. Nanti kita akan bikin konten Pak khusus untuk putusan PT Arion ini kita akan telaah satu persatu bagaimana detailnya ya. Oke, Ini sambil sekilas tadi, Mas, saya lihat sekilas cara permainannya, Mas Awan. Itu sekian banyak bukti kita, Mas, itu hanya ditaruh di kolom bukti, Mas, nggak dimasukkan di pertimbangan hukum, Mas. ya. Jadi bukti-bukti yang baru itu ditulis di bukti kan orang lain nggak bisa melihat, Mas. Sekarang kalau itu pun putusan diupload di SET-PP, Mas Awan nggak akan bisa menganalisa buktinya yang mana gitu, Mas. Hanya lihat yang ditulisan yang ada di putusan. Hmm. Ternyata permainannya seperti itu, Mas Awan. Mereka gini, Mas, sekian banyak bukti yang kita sampaikan di pengadilan, pastilah hakim akan kewalahan untuk membuat pertimbangannya. Ternyata memang nggak dimasukkan, Mas. Disusupkan di bukti, Mas. Hmm. Lah, masa kesimpulan kita membuat kesimpulan buahnya banyak gitu nggak dimasukkan di dalam ini, Mas. Apa risalah putusan pengadilannya, Mas, dimasukkan di bukti. Kan kita uraikan satu-satu, Mas Awan. Contohnya tadi, Mas, ya, pelanggaran pertama jangka waktu pemeriksaan itu kita punya berapa alat bukti, minimal kita itu dua, Mas, ada yang tiga, Mas. Pertama surat atau bukti, Hmm. untuk surat, yang kedua adalah keterangan ahli, yang ketiga adalah pengakuan para pihak, bahkan pihaknya lawan mengakui loh, Mas, itu masih bisa menang, Mas. Ya. Oke, jadi sebagai besar tidak dipertimbangkan oleh hakim, tapi nanti kita akan detail Pak ya, kita akan cek satu persatu bagaimana bukti yang kita sampaikan, bagaimana bukti dari tergugat, dan bagaimana pertimbangan hakimnya, gitu. Ya. Kalau dia nggak pertimbangkan semuanya ya nggak usah jadi hakim aja deh, tukang tukang jagal aja, tukang tukang membuat keputusan aja gitu. Ya, ya. Oke, sip Pak, Nah, kita akan bahas lagi nanti detail satu persatu dan semoga negara ini yang sudah tidak baik-baik saja bisa lebih baik ya ke depannya kita berharap ya. ya, ya, semoga, Mas Awan, ke depan ini dengan presiden yang baru, Mas. Terutama penegakan hukumnya. Ya.
Oke, Setuju? terima kasih Kak Bram? Rito. Sampai jumpa lagi, Pak. Ya, sampai jumpa, Mas. Ya.